Hai netizen, kembali lagi bersama saya Serdawanda dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin Lamil News Weekly. Prajurit dan PNS Kolin Lamil melaksanakan upacara bendera rutin di lapangan Mulyono Silam, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bertindak sebagai inspektur upacara, Asops Pang Kolin Lamil, Kolonel Laut Pelaut Sobarudin, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan sarana penguatan disiplin dan patriotisme prajurit. Menjelang pergantian tahun, Asops Pang Kolin Lamil memberikan instruksi khusus terkait kesiapsiagaan personel dan alutsista. Seluruh satuan diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi petugas jaga, guna mengantisipasi segala potensi kerawanan selama perayaan Tahun Baru 2026. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara, memimpin upacara pengukuhan jabatan Sahli Dejemen Kolin Lamil, sekaligus penyerahan jabatan Kadiskum dan Kapuskodal Kolin Lamil. Upacara digelar di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolin Lamil, dan dihadiri jajaran pejabat Kolin Lamil serta Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil Nyonya Hesti Rudi Afiantara beserta pengurus. Dalam kesempatan tersebut, Pang Kolin Lamil mengukuhkan Kolonel Laut Suplai Rais Samsudin sebagai Sahli Dejemen Kolin Lamil. Sementara itu, jabatan Kadiskum Kolin Lamil oleh Kolonel Laut Hukum Eko Prianto dan Kapuskodal Kolin Lamil Letkol Laut Pelaut I Gede Oke Manuaba diserahkan kembali kepada Panglima Kolin Lamil seiring berakhirnya masa tugas dan pengembangan amanah baru. Menutup sambutannya, Pang Kolin Lamil menyampaikan pesan moral, tutup, tatap, titip, dan tetap, sebagai pedoman prajurit Kolin Lamil dalam menyongsong tahun 2026 dengan semangat pengabdian, profesionalisme, dan integritas. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara, bersama pejabat dan prajurit Kolin Lamil melaksanakan doa bersama di Masjid At-Tauhid, Mako Kolin Lamil. Kegiatan doa bersama berlangsung hikmat dan penuh kehusyukan, serta dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan TNI Angkatan Laut. Doa bersama ini menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan tugas sepanjang tahun 2025, sekaligus harapan dan komitmen untuk memberikan pengabdian terbaik di tahun 2026. Serta ditutup dengan harapan agar tahun 2026 membawa keberkahan, keselamatan, dan kesuksesan bagi Kolin Lamil, TNI Angkatan Laut, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI Angkatan Laut bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatera. Melalui KRI Semarang 594, proses debarkasi logistik sukses dilaksanakan di Meulaboh, Aceh. Ratusan paket bantuan yang terdiri dari bahan pokok, perlengkapan bayi, obat-obatan, hingga pakaian layak pakai diturunkan untuk segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komandan KRI Semarang Letkol Laut Pelaut Agus Yunianto memastikan seluruh proses berjalan aman dan lancar berkat sinergi kuat antar unsur TNI dan instansi terkait. Melalui kapal rumah sakit KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992, TNI AL melaksanakan aksi kemanusiaan terpadu di Kabupaten Biren, Aceh. Tak hanya mendirikan tenda pengungsian dan membersihkan lingkungan, tim kesehatan TNI AL juga memberikan pelayanan medis gratis bagi warga, meliputi pemeriksaan umum hingga kesehatan gigi. Selain bantuan fisik, tim psikologi TNI AL menggelar kegiatan trauma healing yang diikuti dengan suasana ceria. Dukungan obat-obatan serta kebutuhan dasar seperti susu dan perlengkapan sanitas pun turut diserahkan untuk menjamin kesejahteraan kelompok rentan di posko pengungsian. Menutup tahun 2025 dengan aksi nyata, Wakasal, Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma, meninjau langsung posko kemanusiaan di Seruai, Aceh Tamiang, guna memastikan bantuan bagi warga terdampak tersalurkan secara tepat sasaran. Di lokasi tersebut, beliau menyaksikan langsung keceriaan anak-anak yang mengikuti sesi pemulihan psikis, serta meninjau kegiatan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga sekitar. Kunjungan ini menegaskan pesan kuat bahwa TNI Angkatan Laut tidak hanya menjadi garda pertahanan di laut, tetapi juga pilar utama yang hadir paling pertama sebagai pelindung dan pelayan masyarakat di tengah masa sulit. Melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Sumatera guna memastikan kesiapan personel dan kelayakan fasilitas dinas pasca bencana. Mengawali kunjungan di Padang, Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kodaeral 2 yang tetap siaga di tengah tantangan bencana. Tak hanya memberikan instruksi operasi,
Laksdia Erwin juga meninjau langsung sejumlah kompleks perumahan dinas di Sumatera Utara. Fokus utama peninjauan ini adalah rencana perbaikan fasilitas umum, termasuk pembangunan tanggul dan sistem pintu air guna menjamin keamanan keluarga prajurit dari ancaman banjir di masa depan. Di tengah deburan ombak dan kesibukan misi kemanusiaan di Sumatera, suasana di hanggar helikopter KRI Dr. Soeharto 990 terasa begitu hikmat. Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma hadir memberikan dukungan moral bagi para prajurit Jalasena. Di hadapan awak KRI Dr. Soeharto dan KRI Sutedi Senoputra 378, Wakasal menyampaikan apresiasi mendalam. Beliau menegaskan bahwa rumah sakit terapung ini bukan sekadar kapal, melainkan sandaran harapan bagi warga yang terisolasi dari layanan medis darat akibat bencana. Bagi Wakasal, secanggih apapun alutsista yang dimiliki, semangat dan kesehatan prajurit adalah aset yang paling berharga. Tak kenal lelah, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut terus berjibaku memulihkan Kabupaten Tapanuli Selatan pasca bencana banjir. Di bawah komando Satgas Kemanusiaan, personel dan alat berat Zeni Marinir dikerahkan untuk membuka akses aktivitas warga yang sempat lumpuh. Dengan dukungan ekskavator, prajurit mengeruk lumpur pekat yang merendam fasilitas umum. Tak hanya itu, TNI AL juga memastikan ketersediaan air bersih dan membangun instalasi listrik darurat bagi warga. Komitmen ini menegaskan bahwa Marinir siap menjadi garda terdepan dalam membantu pemulihan masyarakat di setiap kondisi darurat. Pasca bencana yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, prajurit TNI Angkatan Laut bergerak cepat membantu pemulihan fasilitas publik. Salah satu fokus utamanya adalah normalisasi akses pendidikan di wilayah Tuka. Para prajurit yang tergabung dalam Satgas Gul Bencal Kodaeral 2 bahu-membahu membersihkan sisa lumpur tebal yang mengendap di ruang kelas SD Negeri Tuka 1B hingga selasar sekolah. Aksi gotong royong ini dilakukan guna memastikan fasilitas pendidikan segera layak digunakan kembali, sehingga para siswa tidak kehilangan waktu belajar terlalu lama. Guna menjaga kesiapsiagaan tempur, prajurit KRI Banjarmasin 592 menggelar latihan penembakan meriam dan senjata ringan. Dalam pelaksanaannya, para prajurit menunjukkan koordinasi solid antar pos tempur, mulai dari pengamatan sasaran hingga komando penembakan yang presisi. Tak hanya meriam, latihan senjata ringan juga dilakukan untuk mengasah ketangkasan individu dan naluri tempur setiap prajurit. Melalui latihan intensif ini, profesionalisme prajurit Mazda Fighter diharapkan terus terpelihara demi menghadapi tantangan tugas di masa depan. Baik netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serdawanda beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Calling Lamil News Weekly selanjutnya. Satya Wira, Jala Dharma.